Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi sadaqallah wa sadaqar rasulu wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, hingga Allah kabulkan doa kita yang mungkin kita berdoa dari mulai awal bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Syaban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan bulan Ramadan ini. Masuk di dalam bulan Ramadan, terkandung di dalam doa tersebut bahwa kita berjanji kalau disampaikan bulan Ramadan nak beribadah, nak memperbanyak ibadah, bukan kita minta disampaikan baik. Nah, sudah disampaikan di bulan Ramadan, apakah kita menepati janji kita di dalam doa tersebut untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbaiki diri kita biar tambah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertambah kebaikan kita, bertambah cinta terhadap akhirat, bertambah kita sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita lakukan dan seterusnya. Sudah sepekan kita di bulan Ramadan ini, maka koreksi diri kita di dalam kedekatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat tersebut berkenaan dengan perintah puasa turun di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat tersebut dimulai dengan panggilan Allah kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini ciri surat atau ayat madaniyah, itu yang turun setelah hijrah. Itu seluruhnya kalimatnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau surat Makkiyah, cirinya diantara adalah Allah memanggil seluruhnya manusia, ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas itu berarti tanda surat Makkiyah atau surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini surat Madaniyah setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah panggil orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini terkandung 3 ilmu yang wajib kita pelajari.
Yaitu kalau kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini berkenaan dengan masalah iman, itu tidak lain adalah ilmu tauhid tentang masalah keimanan. Bagaimana keimanan kita? Ilmu yang wajib dipelajari. Kemudian ketika Allah menyatakan kutiba alaikumusiyam, di sini adalah ilmu fikih, syariat berkenaan dengan kewajiban puasa, bagaimana melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana melaksanakan ibadah itu ruang lingkup adalah keislaman, dan di dalam ilmunya dinamakan ilmu fikih. Kemudian yang ketiga, la'allakum tattaqun, masalah takwa itu adalah masalah hati. Bagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Nabi mengisyaratkan kepada hati. Takwa itu di sini. Nah, berkenaan dengan masalah hati, ini ruang lingkup ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa. Ini juga ilmu yang wajib dipelajari. Jadi 3 ilmu yang wajib dipelajari, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warada, hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Karena di sini malaikat Jibril menyerupai manusia datang kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, didengar sahabat, hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baru menyatakan kepada Sayyidina Umar. Kan pada saat itu datang seseorang, katakan Sayyidina Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini. Beliau menyatakan bainana nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istala alaina rajulun syadidul bayad istiyab wa sadidus sawad sya'r la yura alaihi atharus safar la ya'rifu ahadun minna hatta jalasa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatahi ila rukbatahi wa wada'a kafayn ala fakhizaihi. Faqala ya Muhammad akhbirni anil iman. Hadis yang panjang, yaitu Sayyidina Umar menyatakan, ketika kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terdapat bekas perjalanan jauh, bersih orang ini. Tapi kami tidak mengenal orang ini, hingga dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan dengkulnya dengan dengkul Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya. Kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan aku tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala. Qala sadaqta. Qala Sayyidina Umar ajibna an yas'alahu wa yusaddiquhu. Kemudian ketika bertanya dijawab Nabi, orang tersebut menyatakan benar apa yang kau katakan. Maka kata Sayyidina Umar, kami heran, orang ini bertanya tapi membenarkan, ngetes apa ini. Nanya, oh benar. Nanya lagi, akhbirni anil Islam. Nanya lagi, akhbirni anil ihsan. Nah, itu ihsan itu adalah ruang lingkup ilmu tasawuf. Kalau Islam itu ilmu fikih. Tetap dia menyatakan sodakta, dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam juga hadis ini bertanya tentang hari kiamat. Akhbirna anis sa'a, kabarkan aku tentang hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan mas'ulun bi a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya dengan yang bertanya lebih mengetahui. Kemudian ngabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Hingga akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Umar, ya Umar, ketika orang ini keluar, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar, ya Umar, atadri man sa'il? Wahai Umar, tahu tak kau siapa yang bertanya tadi? Maka pada saat itu Sayyidina Umar menyatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam.
Allah dan Rasulnya lah yang paling mengetahui. Itu jawaban. Kalau kita tidak tahu, itulah kalau kita sering menyebut wallahu a'lam, Allah lah yang paling tahu. Karena di sini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hadza Jibril atakum yu'alimakum dinakum. Ini tadi malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajari agama kalian. Maka dari sini dikatakan ulama berkenaan dengan agama, rukun agama itu ada 3. Arkanuddin salah satun. Jadi hadis ini, rukun agama itu ada 3: iman, Islam, dan ihsan. Maka ruang lingkupnya adalah ilmunya, itu dinamakan ilmu iman, ilmu tauhid, atau ilmu kalam. Antara ulama menyatakan ilmu tauhid, ilmu berkenaan dengan keyakinan. Bagaimana keyakinan kita dengan Allah, bagaimana keyakinan kita dengan malaikat, dengan kitab-kitab, dengan para rasul, hari kiamat, godok dan godar. Itulah rukun iman ada 6. Nah, ini harus kita pelajari. Hati-hati hadirin wal hadirat di zaman sekarang, zaman media yang luar biasa. Macam-macam yang kita dengar, macam-macam yang kita jingok. Kalau tidak kita tahu tentang yang mana obat, yang mana racun, sisip kita kena racun. Karena kalimat-kalimat yang sering mungkin kita dengar, ada yang bisa di situ racun di dalam keimanan. Contoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan ahli sunnah wal jamaah di dalam sifat wajib bagi Allah, di antaranya adalah mukhalifatu lil hawadits, berbeda dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk dalam keadaan apapun, sifat apapun. Zat Allah Subhanahu berbeda dengan makhluk. Jadi kalau ada menyatakan Allah itu di langit, nah di sini berbeda dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Allah tidak bertempat di langit, itu tempatnya malaikat. Malaikat ada yang di langit. Tempat turunnya rezeki ya dari langit. Makanya berdoa gitu ngangkat tangan. Kenapa berdoa ngangkat tangan? Kiblat doa adalah langit. Kiblat solat Ka'bah. Katakan ulama, kiblatnya ruh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dipelajari. Kalau dari dulu kita paling tidak sifat 20 itu kita hafal dan tahu maknanya. Di pelajaran ilmu tauhid. Ini untuk menguatkan keyakinan kita ilmu tauhid. Bukan belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Juga para malaikat, bagaimana keimanan kita dan malaikat, bagaimana keimanan kita para rasul. Karena sekarang ini banyak racun. Na'udzubillah min dzalik. Iman kepada malaikat demikian juga. Sekarang digambarkan malaikat itu betina pakai sayap, pakai kepak 2 ekor. Kalau kita meyakini malaikat itu betina, kafir saja. Ini masalah akidah, masalah keyakinan. Tapi digambarkan terus itu. Malaikat betina pakai kepak, pakai sayap. Ini kalau misalnya digambarkan terus, kemudian kita tidak ada belajar, tidak ngajarkan anak-anak kita, hingga akhirnya berkeyakinan malaikat itu betina, na'udzubillah min dzalik. Kan kita tanpa kita sadari. Oh, kalau nyok film-film itu, kalau malaikat digambarkan malaikat itu dari cahaya yang bisa berubah bentuk, berbagai macam bentuk. Dan ada jenis kelamin. Malaikat itu tidak katik lanang, tidak katik betina. Kita yang ada. Nah, ini tanamkan keyakinan tentang masalah malaikat. Malaikat tidak salah. Malaikat itu tidak ada kesalahan dia. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dijalankan. Malaikat tidak ada hawa nafsu. Hati-hati, banyak akidah-akidah yang membuat kita sekarang ini bisa sesat dalam keimanan. Anda sampai di antaranya ya juga yang mengaku Islam. Ini ada aliran Islam itu.
Malaikat Jibril dikatakan salah menyampaikan wahyu. Mestinya dengan Sayyidina Ali, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Ini kafir baca, ini keyakinan yang dalam ini. Makanya kalau tidak kita pelajari betul-betul, bahaya. Begitu juga kitab antara Al-Quran, jangan kita ragukan sedikit pun. La raiba fihi. Banyak juga sekarang ini racun tentang akidah Al-Quran ini. Ada sebagian tidak cocok lagi di zaman sekarang. Al-Quran harus kita teliti dulu. Bahkan sekarang ada keilmuan yang dipelajari, keilmuan itu meneliti, mencari kesalahan Al-Quran. Dan keilmuan itu kalau dalam penelitiannya dia pertama harus meyakini Al-Quran itu bukan kitab Allah, buatan manusia, supaya untuk nyari kesalahan. Itu dipelajari di perguruan-perguruan tinggi, ilmu-ilmu yang lain ini menyesatkan. Kalau kita meyakini itu, menerapkannya baik, sudah kita meragukan Al-Quran, kafir kita besok. Na'udzubillah min dzalik. Ini sudah ada yang model ini, meragukan, meneliti Al-Quran. Al-Quran itu adalah sumber kebaikan, standar. Kalau dinamakan standar kebaikan itu sumbernya sudah ada. Tidak ada ukuran yang lainnya untuk mengukur Al-Quran. Karena istilahnya alat ukur. Yang lain yang harus diukur dengan Al-Quran. Baik dah ini diukur dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ini celah-celahnya, tidak akan nemu pun dari dulu orang. Tapi bahayanya bagi kita umat Islam, kalau meragukan Al-Quran sedikit pun, itu kafir, keluar dari keimanan. Ini sudah banyak. Tentang Rasul itu juga banyak juga racun-racun. Seperti kalimatnya kadang-kadang bagus, tapi di situ mengandung racun. Apa di antaranya? Di antara menyatakan Rasul itu Nabi Muhammad SAW adalah manusia juga. Kita harus menjadi Islam yang aktif, jangan Islam yang pasif. Jangan nerima baik. Jadi kalau yang datang dari Nabi SAW koreksi dulu. Kalau bagus baik, kalau tidak cocok ya jangan. Na'udzubillah min dzalik. Ini meragukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini meragukan masalah keimanan. Ragu, kafir kita. Karena harus didahulukan keyakinan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Standar kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipisahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang menjelaskan tentang Al-Quran, sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang Nabi, akhlak Nabi, aktivitas Nabi, beliau menyatakan kana khuluqul Quran. Adapun akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menterjemahkan, menjelaskan tentang Al-Quran, baik dan perkataan Nabi maupun perbuatan Nabi. Jadi tidak ada yang dinamakan Al-Quran bertentangan dengan hadis. Tidak. Hadis adalah penjelasan Al-Quran. Ini kalau misal kita tidak meyakini Nabi SAW meragukan, berarti meragukan galau-galau, meragukan Al-Quran. Itu na'udzubillah min dzalik. Sekarang sudah ada kalimat-kalimat seperti itu. Ini kalau tidak kita bentengi diri kita, keluarga kita, anak kita tentang masalah akidah, keyakinan, itu bisa keluar daripada keimanan. Ini sangat bahaya. Kalau fikih mungkin masih ada khilafiyahnya, ada yang kunun, ada yang tidak, masih biasa itu masalah furu'iyah. Tapi kalau masalah akidah, ini sangat bahaya. Maka pelajari betul-betul biar mantap keimanan kita. Kalau ragu seperti tadi, ngiyakan dia, iya ni aneh, harus kita modelnya itu teliti, jangan ngimo be. Siapa lagi yang kita akan dengar kalau sudah Nabi diragukan? Nah, dan juga diantaranya menterjemahkan, memaknakan Al-Quran tanpa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah banyak juga, tidak memandang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kandungan Al-Quran. Jadi dalam ilmu tauhid itu ruang lingkupnya itu hari kiamat, itu juga tentang azab kubur, hari kiamat, keimanan hari kiamat bukan hari kiamat, tentang kematian, alam barzah, azab kubur, sirat, pada mahsyar, surga, neraka.
Kalau ada sudah kalimat-kalimat sekarang ini sudah dihembuskan akhirat itu adalah hayalan, na'udzubillah min dzalik. Kan meragukan, ragu terhadap akhirat, ragu terhadap surga, ragu terhadap neraka, berarti kita meragukan seluruhnya juga. Meragukan Nabi, meragukan Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang hal yang gaib. Itu adalah keimanan tentang surga, neraka, alam barzah. Nah, ini ada sudah aliran, ada yang namakan tidak percaya azab kubur. Sedangkan Nabi jelas tentang azab kubur, berlindung dengan azab kubur. Itu di antara doa setelah tasyahud akhir, berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabri. Allah, aku berlindung dari azab neraka jahanam dan azab kubur. Jelas berkenaan dengan azab kubur. Baca surat Tabarak. Di antara orang rutin baca surat Tabarak, aman dari azab kubur. Tabarakal mulkul mani'ah min azabil qabri. Surat Tabarak itu pencegah dari azab kubur. Jelas ada, dan ada faedah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau meragukan hal-hal yang berkenaan dengan hari akhirat atau hari akhir, itu meragukan tentang keimanan gitu. Na'udzubillah min dzalik. Serta godok dan godar. Ini juga sudah ada yang meracuni bahwa rukun iman ada 5, godok dan godar tidak terimanya. Jadi akidah ahli sunnah dari dulu kita pelajari, rukun iman ada 6. Ini yang pelajari kita, terutama kepada generasi sekarang ini. Banyak generasi sekarang ini ditanya tentang rukun iman tidak tahu. Kalau dulu sudah hafal, kalau kemudian baru ke depan mempelajarinya. Ilmu tauhid secara umum dahulu orang tahu mempelajari sifat 20, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul. Dan ini masalah keimanan. Nah, tinggal kita bina keimanan kita. Bagus tak keimanan kita? Mungkin sekarang ngaku beriman, tapi kalau seperti tadi keimanan kita, keyakinan kita bisa melenceng. Na'udzubillah min dzalik. Tidak diakui Allah Subhanahu wa taala baca keimanan kita. Maka di antara keimanan, di samping kita belajar di dalam ilmu tauhid untuk memantapkan keimanan kita biar keimanan kita benar, dan usahakan agar keimanan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita usahakan tentang masalah keimanan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam keimanan, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah Subhanahu jelas menunjukkan tentang masalah keimanan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu, sesungguhnya orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanannya, dan atas Tuhan mereka bertawakal, senantiasa melaksanakan sholat, menginfakkan rezeki yang kami berikan kepadanya. Merekalah orang-orang yang betul-betul beriman. Bagi mereka mendapatkan derajat yang tinggi, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki yang mulia, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini dalam ayat ini ada 5 kategori yang harus kita capai, harus kita usahakan. Yang pertama adalah ketika nama Allah disebut bergetar hati kita, takut dengan Allah. Nah, ketika kita mendengar nama Allah, bergetar dah hati kita, takut tak dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, mungkin ada rasa takut dikit, bina supaya banyak. Kalau mereka keimanan sahabat itu luar biasa. Kadang mereka kalau sudah dengar nama Allah pingsan. Sayyidina Umar itu, yang sudah dikabarkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang luar biasa, sudah dijamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar. Sampai dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar sangat keyakinannya dikatakan, "Lau salaka Umar fajjan la salaka syaitan fajjan akhar." Kalau Sayyidina Umar lewat di dalam lorong itu, syaitan mentas dia lewat lorong lain. Saking kuat keimanan Sayyidina Umar, syaitan lagi takut dengan Sayyidina Umar. Bukan nak goda Sayyidina Umar, takut dia.
Kalau saya mau lewat jalan kata syaitan mentas urung lain. Lagi kekuatan Sayyidina Umar. Tapi Abu Sayyidina Umar rasa takutnya, imannya juga. Ketika pada saat beliau kadang sering jalan malam-malam melihat rakyatnya, mendengar ada orang baca Quran, mendengar orang baca Al-Quran, ingat terhadap akhirat. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Orang membaca ayat di hari manusia berdiri di hadapan Tuhan mereka, Tuhan semesta alam. Sayyidina Umar pada saat itu saking takut gemeter pingsan. Ketika sadar ditanya, kenapa dia kata pingsan, apa sakit? Tidak, dia katakan, aku ingat akhirat. Bagaimana kaget di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya tentang umat ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut Sayyidina Umar luar biasa. Nah, kita mungkin tidak sampai itu. Tapi setidak-tidaknya ada rasa takut dan bina rasa takut kita ini. Ya, kita mungkin ada rasa takut ketika mungkin mendengar azan, pengen sholat, itu baik. Takut kalau tidak ada sholat berdosa. Takut kalau ngelakuin berdosa. Tidak gitu resep inian tentang masalah kita kelak di akhirat bagaimana. Kalau sekarang ini juga rasa takut kita ini kecil, rasa takut kita ini. Kalau Sayyidina Umar menyatakan apa? Juga rasa takutnya kalau seandainya kata Sayyidina Umar, manusia ini masuk surga kalau kecuali sikok yang masuk neraka, aku takut yang jadi sikok itu. Ini juga rasa takutnya. Kalau kita tenang baik. Kalau kita pada saat apa? Masih banyak orang bawa aku syanu, tidak sholat, syanu, tidak puasa, tenang masih gitu. Jangan kena seluruh wong. Mungkin saya kampung ini baik, kita masih tenang. Sugo kalau kecuali sikok yang masuk aku, tenang kita. Tenang baik, syanu masih. Ini. Itu rasa takut kita itu kecil. Mas. Ini senoma saking takutnya itu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu saking takutnya beliau menyatakan apa? Kalau seandainya kaki kanan aku masuk surga, kaki kiri aku belum, aku tidak merasa aman dari murka Allah. Itu rasa takut yang luar biasa. Bagaimana mereka dapatkan dia dibina? Rasa ini ya dengan amal. Iman itu dikuatkan dengan amal. Samping kita pelajari ilmu tauhid dikuatkan dengan amal. Kemudian sifat yang kedua yang harus kita cari ada ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah keimanan. Nah, memang kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Apakah kita baca? Ya alhamdulillah kalau baca Al-Quran. Baca begitu boleh pahala memang. Berapa kali kita sudah mengkhatamkan Al-Quran? Atau berapa juz kita sudah kita baca selama bulan Ramadan ini? Apa sama baik di waktu-waktu yang lain? Kalau sudah di bulan Ramadan tidak membaca Al-Quran, tidak semangat membaca Quran, di bulan lain jelas sudah tidak. Karena bulan ini Allah mudahkan, syaitan dikebat, diasingkan, rahmat Allah dicurahkan, pintu surga dibuka, mudah untuk kita beribadah, mudah untuk kita membaca Quran. Tapi kalau sudah di bulan Ramadan tidak membuka Al-Quran, bagaimana nak memahami Al-Quran setelahnya? Bagaimana kita bertambah keimanan ketika dibacakan ayat Al-Quran? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Ini orang yang beriman diakui Allah. Kita modal mana? Bertambahlah keimanan kita. Ya awali dengan setidak-tidaknya senang dulu, senang membaca, senang mendengar. Hati-hati kita kalau pada saat itu tidak senang dengan orang membaca Al-Quran. Tidak ada rasa tidak senang. Itu bahaya kita. Awali dulu untuk kita bertambah keimanan kita, senang dulu dengan membaca dan mendengar Al-Quran. Itu awalnya sudah. Kalau kita senang membaca, senang mendengar, baru bisa akan bertambah keimanan kita ketika mendengar ayat Al-Quran. Seperti Sayyidina Umar mendengar ayat Al-Quran sampai pingsan. Iman, yakin betul. Di akhirat kayak bagaimana? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini juga penting. Sifat orang yang beriman ini bertawakal kepada Tuhan mereka. Nah, tawakal kita modal mana? Kita ini jauh nian memang, tapi harus kita tumbuhkan. Kita ada sekarang ini duit, ada nak makan besok ada.
Buku kaget kita ni tinggal mikirkan menunya baik. Ada sudah. Tapi kita masih gelisah. Bahkan mungkin kita duit kita nyimpen sampai sebulan cukup, tapi masih gelisah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam besok makan apa tak tahu, mereka tenang. Bahkan di antara mereka kalau ada susah, mereka ada duit itu susah. Kalau kakek meninggal duit masih ada, belum tentu dari rumahnya. Susah mereka. Mungkin kita dah baca nak nyampe itu. Darjat sahabat modalnya itu. Mereka justru ada susah, dak katik tenang. Kalau kita dak katik susah gitu. Tapi kita ni sudah ada. Kita buka kaget ada, kita sudah tinggal mikir menu. Apa dia lah kaget buka kaget sehari ni saya makan kuih lumpang, kuih pari, bejo sudah kita nak ambil. Sudah ada. Untuk lebaran mungkin sudah ada kita. Tapi kadang-kadang kita nak nyari lebih. Susah. Paling rendah orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mencari rezeki yang halal. Itu paling rendah. Orang yang bertawakal kepada Allah. Kalau sudah dia melakukan sesuatu yang diharamkan, berarti dia tidak ada tawakalnya kepada Allah. Tidak yakin kepada Allah. Kalah kita ini dengan hewan. Pernah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah, berikan aku 1 hari aku akan membagikan rezeki ini kepada makhluk melalui aku. Karena Nabi Sulaiman memiliki pasukan luar biasa. Jin seluruhnya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Sulaiman itu raja, memiliki segalanya. Karena merasa punya kemampuan, Nabi Sulaiman minta izin dengan Allah Subhanahu wa taala membagikan rezeki kepada makhluk ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tak sanggup. Nak nyoba itulah. Coba kata Allah. Sehari pagi-pagi Nabi Sulaiman merintahkan segalanya, mengumpulkan makanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau nak mulai dari mana? Makhluk yang ada di laut atau ada yang di darat? Kata Nabi Sulaiman, makhluk yang di laut dulu. Dia kelar laut baru darat. Mengumpulkan berbagai macam makanan, dipintahkan jin seluruhnya. Mengumpulkan kalau di pinggir pantai banyak makanan lombok. Tiba-tiba metu iwak besar dari laut. Minta rezeki, mana rezeki aku sehari ni? Makan pagi ni. Binjuk Nabi Sulaiman, mangap mulut Nabi Sulaiman ngatur. Binjuk makanan sebanyak. Sebanyak itu makanan. Kata Nabi Sulaiman, sudah apa? Sudah apa dia? Ini baru nyecip sikok iwak itu, barulah banyak itu, baru nyecip kata iwaknya. Nabi Sulaiman akhirnya ngomong, ya Allah tak sanggup. Sudah dia ngomong, Allah tak sanggup. Makhluk sebanyak ini Allah Subhanahu wa taala. Ada galau rezeki. Akhirnya kata Nabi Sulaiman pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, minta izin magikan makanan atau rezeki dengan semut semut sudah. Jenisnya sikok semut. Diizinkan Allah. Akhirnya kumpulkan semut, banyak semut. Tanya kalau semut, berapa rezeki kamu yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Sebulan atau sikok semut, sebulan itu 1 butir gendum. Kalau kita ni mungkin gula lah. Butir gendum sebulan, jatah sikok semut. Oh gampang kata Nabi Sulaiman. Dibagikan Nabi Sulaiman per bulan kan. Awal bulan gajian bayarnya. Awal bulan semut. Apa kalau sudah. Boleh mak kalau semut dikit. Kecil makanannya sebulan sebutir gendum. Binjuk Nabi Sulaiman. Selesai kaget bulan depan baru datang lagi, gampang sudah. Bagikan rezeki dengan semut. Tak banyak dia makan. Akhirnya bulan berikutnya Nabi Sulaiman datang. Ternyata gendum itu tinggal separuh. Maka Nabi Sulaiman, kata Nabi Sulaiman, kamu ini ngomong bulan lalu bahwa sebulan itu sebutir gendum.
Tapi faktanya setengah kamu cuma makan. Apa kata semutnya? Wahai Nabi Sulaiman, kami ini tidak bohong. Betul, kami ini sebulan sebutir gandum. Dari dulu itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kami mengetahui bahwa rezeki kami kau yang menanggungnya, maka kami gelisah, kami khawatir. Kau itu manusia, makhluk Allah juga, kaget kau lupa. Kami khawatir kau itu lupa. Ketika kami mengetahui bahwa rezeki itu dari engkau yang menjamin. Selama ini dari Allah, kami yakin Allah tidak akan lupa. Allah maha pemberi rezeki. Tapi kepada engkau kami ragu. Semut tak percaya dan manusia. Nabi lagi tak percaya. Kami berhemat, dikatakan. Kami berhemat untuk bulan ini. Kami makan sedikit, separuh dari biasa kami makan, biar kami sisahkan setengah ini. Untuk apa? Untuk kalau kau lupa kami tidak kelaparan. Semut tidak yakin dengan manusia, semut yakin dengan Allah. Ketika Allah, tapi kita terbalik. Kita yakinlah dengan manusia. Kalau ada orang kaya jamin kita, tenang baik, kau di rumah baik, tak usahlah kau nyari duit, aku jamin hidup kau. Tenang kita mungkin. Padahal Allah jamin kita sudah rezeki ini. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah yang melata di muka bumi kecuali Allah yang memberi rezekinya. Makanya harus kita latih tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling rendah tawakal itu adalah kita mencari rezeki bukan dari jalur yang haram. Berdagang boleh, jangan mudi ke wong. Berdagang boleh kita, jangan nipu. Yang tak bagus jangan, tunjuk tahu tak bagus. Ini hari na'udzubillah min zalik, takut rugi tak kata tawakalnya lagi umat Islam. Jualan sekendaknya baik. Ada yang basi jualnya lagi. Takut rugi. Kalau orang tawakal tidak jual, dah habis sudah bagi ke rezeki yang lain, mungkin rezeki anak yatim. Ya itu. Berbagi ini berarti Allah engkau apa? Bagi ke, dan nak jual lagi. Itu orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang juga bagaimana tawakal ini harus kita bina biar diakui Allah keimanan kita. Dan yang keempat, alladzina yuqimuna shalah, mendirikan salat. Salat 5 waktu, salat wajib. Dari mulai balik kita sampai meninggal lengkap salat wajib, tak boleh kurang. Kalau kurang gitu salat wajib kita, naudzubillah min dzalik, baca amal lain tak terima. Kalau mutina ada bonusnya, haid dan nifas. Kalau orang lanang tak katik bonusnya. Selagi akal masih ada, wajib solat. Memang yang meninggalkan solat selama ini, ya berdosa. Tobat kepada Allah. Bagaimana tobatnya? Godok solatnya. Jadi tobat orang yang meninggalkan wajiban itu harus tunaikan kewajiban. Karena maksiat itu ada dua, meninggalkan kewajiban atau melakukan yang dilarang. Kalau melakukan dilarang, ya tobatnya jangan lakukan lagi. Orang minum khamar, tobatnya sudah jangan minum khamar lagi. Yang lalu, ya sudah tobat namanya. Karena dia melakukan yang dilarang, berhenti sudah. Tobat orang yang meninggalkan kewajiban, tunaikan dulu kewajiban yang dia tinggalkan selama itu. Ada orang kaya tak pernah meninggalkan, tak pernah melakukan zakat, tinggalkan zakat terus, tak mengeluarkan zakat. 5 tahun tak mengeluarkan zakat. Apa tobatnya? Cukup dia istighfar, astagfirullahaladzim. Tidak, dia harus tunaikan zakatnya. Hitung berapa dia selama 5 tahun itu mestinya kewajiban zakat. Tidak tahu berapa banyaknya, kirakan paling banyaknya. Keluarkan, niatkan zakat. Oh ternyata dia hitung-hitung perkiraan setiap tahun itu 5 juta. Berarti 5 tahun 25 juta. Keluarkan 25 juta, 25 juta. Niatkan aku zakat aku. Tunjukkan kepada diantaranya fakir miskin. Itu cara tobat. Kemudian setelahnya mulai tiap tahun melakukan zakat. Begitu juga puasa. Meninggalkan puasa, gogok puasanya.
Karena meninggalkan kewajiban, terutama sholat. Meninggalkan sholat, godok sholatnya. Bulan puasa gampang untuk menggodok sholat. Meninggalkan sholat subuh, masuk masjid niat sholat subuh, gobliyah ba'diyah. Bahkan sholat tarawih boleh kita niat sholat subuh. Oh ya kun banyak ninggalkan sholat subuh. Dah apa-apa. Imam sholat tarawih, makmum sholat subuh. Tidak kunut jadi. Dah apa-apa. Niat juga hati sama, memang elok sholat. Yang 20 kan, bagi 10 sholat subuh dia tunaikan baca. Baca bulan Ramadan, kelar setahun sholat subuh dia tunaikan. Ingat tambah dikit baik, kalau misalnya 20 kan, 10 kali 30, 300. Belum qobliyah ba'diyahnya, kelar setahun dengan baik. Niatnya baik, bedanya. Tunaikan sholat wajib, karena sholat wajib adalah modal. Baru setelahnya perbanyak sholat sunnah. Itu cara di dalam kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman senantiasa mendirikan sholat. Ketika iman kita pada satu lemah, ranking lemahnya iman meninggalkan sholat, itu lemah imannya meninggalkan sholat. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kelima, berinfak. Mimma razaqnahum yunfikun. Dari apa yang kami rezekikan dia berinfak. Infak ini infak wajib zakat. Agak zakat fitrah. Wajib itu. Terutama zakat fitrah banyak ditinggalkan orang juga, merasa dia tidak punya, merasa buntu, merasa dia miskin, tidak mengeluarkan zakat, padahal mesti wajib dia mengeluarkan zakat. Karena zakat fitrah itu adalah kewajibannya, kalau dia cukup sehari semalam dia wajib. Sekarang ini kadang-kadang merasa dia berani zakat, kemudian ngasuh tidak ada wajib. Padahal HP ada, kuota banyak, bagang di rumahnya banyak. Jadi dikatakan Imam Haddad, kalau seandainya wong itu tak katik sama sekali, buntu nian dia, tak katik barang dijual, tak katik apa-apa nian, kemudian di hari Id itu dia dapat banyak beras zakat fitrah dari wong lain, maka wajib juga dia. Lebih dari dia makan di hari Id itu sampai malam, maka dia wajib juga mengeluarkan zakat. Untuk dia dan wong yang wajib dia tanggung zakatnya. Nah ini yang harus kita perhatikan, kewajiban-kewajiban ini. Kemudian baru infak sunnah. Setelah wajib selesai, kewajiban itu zakat, nafkah. Kemudian baru infak. Infak itu jingok keluarga kita yang tidak mampu, itu diberikan dulu. Tunaikan urusan hak keluarga kita. Baru yang di lingkungan kita setelahnya. Itu urutannya berinfak. Baru di situ baru diakui Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang yang betul-betul beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mereka dapat pengampunan. Darajatun darabihim maghfiratun wa rizqun karim. Derajat di sisian mereka pengampunan dan rezeki yang mulia, surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita bina di dalam diri kita untuk mempertebal keimanan kita. Kalau yang kedua itu ruang lingkup syariat, yaitu tentang puasa. Memang puasa ini kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan puasa. Puasa wajib. Bagaimana puasa itu? Nah, ini ruang lingkup syariat. Keyakinan perintah Allah Subhanahu wa taala bagaimana puasa itu? Meloi Nabi sallallahu alaihi wasallam puasanya Nabi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan puasa? Bagaimana tata cara puasa? Apa yang harus ditinggalkan? Itulah ulama ahli fikih yang membahas ini. Hingga dari mulai definisi puasa sampai urusan syarat, kewajiban puasa, siapa yang diwajibkan puasa, itu adalah ruang lingkup ilmu fikih. Dalam hal ini kita bermadzhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i adalah pemahaman Imam Syafi'i di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dinamakan mazhab. Pemahaman itu pemahaman dalam Al-Quran dan hadis. Tidak sembarangan. Mereka para ulama, kalau seandainya ada ulama yang betul-betul membantu kita di dalam masalah syariat, mungkin sampai sekarang ini kita tidak tahu wudu, tidak baca kita berwudu, tidak baca kita sholat. Kalau nak ambil dari Al-Quran, dari hadis, selama ini tahu tak kita hadisnya? Salat maghrib 3 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Tahu tak hadisnya?
Bagaimana? Di Al-Quran ada tak nyatakan solat itu? Ulama sudah menelitinya. Hingga akhirnya ini solat, ini waktu solat, sekian waktu solat, wah ini syaratnya, wah ini rukunnya. Mereka sudah sajikan kepada kita ini dengan hidangan sudah siap saji. Itu ulama itu. Tapi kalau kita nak memperdalam, tidak apa perdalami lagi. Maka yang pertama kali yang menyusun kitab tata cara untuk mengambil hukum menjadi suatu hukum itu Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Itu di dalam ilmu dinamakan usul fikih. Bagaimana cara kita ini menentukan hukum? Bukan sembarangan kita nyingok ayat kemudian langsung mengartikan tanpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau nyingok sikok hadis langsung kita memaknai. Nah, ini sangat membahayakan kita. Makanya kita ini apa tugas kita? Orang awam itu dalilnya adalah perkataan ulama. Dalil orang awam itu perkataan ulama. Karena orang awam kalau langsung dari Al-Quran atau langsung dari hadis tidak paham, dia akan salah memahaminya. Selevel Imam Syafi'i ketika membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh bagaimana usaha ulama itu untuk memahami hadis itu dengan betul. Jangan sampai salah. Imam Syafi'i itu lahir di Arab sana, bahasa Arab dari kecil, hafal Al-Quran, ilmu luar biasa. Tapi ketika membaca hadis, beliau kepengen maknanya nian hadis itu. Di antara hadis yang riwayat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, la ya'minu zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak beriman seorang yang berzina itu pada saat dia berzina dia dalam keadaan iman. Atau hadis di antaranya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Artinya dalam bahasa kita dan bahasa Arab juga itu maknanya adalah tidak beriman. Imam Syafi'i mikir, tidak beriman apa sama dengan kafir? Kalau gitu kan bahasa kita itu tidak beriman berarti kafir. Betul ya? Hadis tadi menyatakan orang yang berzina pada saat dia berzina dia tidak dalam keadaan beriman. Terus kalau ada orang meninggal dalam keadaan berzina, berarti orang yang minum khamar, yashrabul khamar hina yashrab wa huwa mu'min. Orang yang minum khamar pada saat dia minum khamar dia tidak dalam keadaan beriman. Terus kalau ada orang meninggal dalam keadaan dia mabuk, apakah dia dihukumkan kafir? Imam Syafi'i sampai di pedalaman dia nanyo dengan wong yang bahasanya masih murni. Penggunaan kalimat-kalimat ini apa artinya, menunjukkan kafir atau tidak? Kalimat tidak beriman. Akhirnya orang-orang dalam menyatakan bahwa ini menunjukkan ketidaksempurnaan. Baru kita sekarang kita paham. Menunjukkan artinya apa? Tidak sempurna. Kan diartikan sekarang ini tidak sempurna seseorang itu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah itu juga bagaimana kita disajikan ilmu fikih ini. Alhamdulillah majlis-majlis ilmu fikih banyak membahas tentang puasa, sholat dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah tentang masalah takwa. Takwa itu tidak sembarangan. Takwa itu bersihnya hati. Takwa itu diantara makna takwa adalah salamatus sadr, selamatnya hati. Min amradil qulub, dari penyakit-penyakit hati. Orang yang takwa itu tidak ada sombong, tidak ada riya, tidak ada hasud, tidak katik benci dengan wong, merasa dirinya lah paling rendah. Itu orang yang takwa itu. Makanya kita tidak baca nilai wong syanu takwa syanu tidak. Yang penting kita takwa tidak. Koreksi diri kita deh. Selagi kita merasa lebih baik daripada orang lain, belum takwa kita namanya. Takwa itu bersih hati. Nah modalnya kita di bulan Ramadan ini, kalau kita keimanan kita bagus, laksanakan puasa ini dengan syariat Nabi Muhammad SAW dengan benar, wajibannya, fardunya, sunnah-sunnahnya, insya Allah Allah akan berikan kebersihan hati kita. La'allakum tattaqun, itu Allah menyatakan semoga kalian bertakwa, itu pasti kalian akan bertakwa. Jadi mudah-mudahan kita usahakan bulan Ramadan masih banyak hari-harinya, usahakan mempertebal keimanan kita. Yang antaranya belajar ilmu tauhid dan juga beramal, belajar ilmu fikih. Bagaimana tata cara kita beramal di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan bulan yang penuh barokah ini kemudahan untuk kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berikan takwa kepada kita. Bersihkan hati kita dengan sebersih-bersihnya. Kalau sudah bersih hati kita, anggota badan kita
pasti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kita dalam bulan Ramadan ini, Allah berikan bantuan, pertolongan, kekuatan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu kita beramal, dengan amal kita ikhlas sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah wa haqina bit taqwa istiqamah wa idna min mujibati nadamah innaka sami du'a. Allahumma arzuqna ilma laduni wa masyrafa sabilhani wa hab yawani rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma kama barakta bi hadzal syahr barik lana fihi aina ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa hafadna minadz dzunubi wal atham warzuqna husnul hitam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.